Baik. Ini adalah video guide atau panduan untuk siswa dan siswi TEDK 1 dan TEDK 2 dalam mengerjakan job sheet pengukuran osilator menggunakan aplikasi Perteus. Nah, untuk mengukur gelombangnya, kalian pasti gunakan osiloskop ya, terserah mau satu channel atau dua channel atau berapa. Tapi kalau kalian mengukurnya hanya di satu titik, berarti gunakan satu channel aja. Ini contohnya osilator Hartley punya teman kalian menggunakan tegangan 12 volt. Kemudian di sini ada resistornya untuk pembagi tegangan penguat transistor ini. Nah, untuk mengukur nilai amplitudo, nilai frekuensi, juga nilai periodenya, saya contohkan dulu. Misalnya kita play. Nah, ini gambar gelombangnya. Kalian bisa atur dua skala, yaitu skala vertikal tergantung channel yang kalian pakai, dan juga skala horizontal. Ini untuk skala vertikalnya kita coba ya. Nah, ini dia. Nah, skala vertikal ini dia digunakan untuk membantu kita mengukur amplitudo atau tegangan volt to volt. Volt peak to peak maksud saya. Nah, untuk mengukur amplitudo, kita hitung untuk satu gelombang ini dia berapa banyak kotak ke atas. Ini kalau belum pas di garis ya. Kalau belum pas di garis, kalian pindahkan menggunakan posisi ini, menggunakan position yang vertikal ini supaya pas di garis, lebih gampang menghitungnya. Ini saya hitung dulu ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi masih ada lebih dikit nih ya. Ini saya anggap 6,3 gitu aja ya. 6/3 berarti 6,3 kotak. Nah, untuk menghitung ininya, untuk menghitung berapa amplitudonya atau berapa tegangan peak to peaknya, misalnya saya contohkan di note. Nah, ini tadi saya ulang ya. Untuk amplitudo A sama dengan banyak kotak dikali skala vertikal. Skala vertikal ini satuannya adalah volt per div. Div itu kotak. Nah, kotak ini satuannya div. Nah, berarti kalau maksudnya volt per div itu artinya satu kotak ini secara vertikal dia berapa nilainya. Jadi satu kotak ini nih, kalau kita settingnya di sini 1 volt, berarti dia nilai kotak ini dia 1 volt satu kotak. Lalu kalau kita ngitung amplitudo atau tegangan dari peak to peaknya gimana? Berarti kan tinggal di ini ya, dikalikan ya. Ini dia 1 volt, 1 volt, 1 volt, 1 volt, 1 volt, 1 volt ditambah 0,3 volt ya kan. Berarti nilai tegangan puncak ke puncaknya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 tambah 0,3 6,3 volt gitu ya. Tadi kotaknya misalnya saya tuliskan 6,3 div dikali skalanya 1 volt. Ini kalau kalian udah menghitung berapa banyak kotaknya, skala yang di sini jangan diubah-ubah lagi. Berarti 1 volt per div gitu ya. Sama dengan 6,3 volt. Nah, ini bukan amplitudo tapi ini tegangan volt peak to peak ya. Kenapa satuannya jadi volt? Karena kan 6,3 div kali 1 volt per div. Ini divnya dicoret bisa kan? Jadi 6,3 kali 1 volt, hasilnya 6,3 volt peak to peak, atau disingkat jadi 6,3 VPP. Nah, untuk amplitudonya itu adalah 6,3 dibagi 2 sama dengan 3,65. Benar nggak? Salah ya? Berarti 2,65. Nah, ini adalah nilai amplitudonya volt. Kenapa beda 6,3 VPP dengan amplitudenya 2,65 volt? Itu karena amplitudo itu kan kita hitung dari titik tengah. Misalnya titik tengahnya ini. Nah, amplitudo itu kan simpangan terjauh. Berarti dari titik tengah ini ke atas atau ke bawah. Kalau ke bawah dia nilainya
minus 2,65, tapi kalau ke atas dia nilainya 2,65. Nah, terserah kalian boleh menggunakan yang minus atau yang plus, nggak masalah. Yang penting cara mengukur amplitudonya ada seperti ini, baik itu amplitudo minimal atau amplitudo maksimal. Yang membedakan hanya plus atau minusnya. Kemudian untuk mengukur frekuensi, berarti kita cari dulu periodenya. Periode simbolnya T. T sama dengan banyak kotak dikali skala horizontal. Nah, banyak kotaknya berapa? Ini banyak kotaknya yang kita hitung adalah ke samping. Misalnya satu gelombang itu kan berarti satu puncak dan satu lembah, ya kan? Misalnya kita hitung dari sini deh, dari sini sampai sini, ya kan? Kita hitung dia berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7 div dikali skala horizontal itu satuannya adalah time per div. Berarti untuk skala horizontalnya kita gunakan yang di sini, ya, 20 mikrosecond. 20 mikrosecond. Ini div yang gak usah ditulis deh, langsung aja. Second sama dengan 140 mikrosecond, gitu ya. Nah, untuk mencari frekuensi atau F itu kita gunakan rumus dasar fisika, yaitu 1 per T, perbanding terbalik dengan periode. Berarti 1 dibagi 140 mikrosecond, ya kan? Nah, selanjutnya langsung aja kita hitung dulu, misalnya pakai kalkulator ya. Ini kalkulatornya kita tunggu dulu. Nah, kita hitung 1 dibagi 140 sama dengan berapa nih? 0, ya sekian lah. Nah, selanjutnya ini kan satuannya masih mikrosecond, ya kan? Mikrosecond itu kalau dia ada di pembagi, 1 dibagi 140 dikali 10 pangkat 6 mikrosecond, ya kan? Min 6 mikrosecond, karena dari second ke mikrosecond itu dibagi 10 pangkat 6, ya kan? Dibagi 10 pangkat min 6. Berarti kalau dia naik ke atas jadinya seperti ini. 1 dikali 10 pangkat 6 itu kan berarti 1 juta ya, 1 juta. Nah, baru deh ini dibagi dibagi 140. Nah, apa yang membedakan antara yang ini sama yang ini? Kalau yang ini satuannya masih mikrosecond, tapi kalau udah kalian rubah seperti ini, satuannya udah second. Nah, itu satuan internasional kan? Karena untuk mengukur frekuensi itu kita harus pakai satuan internasional. Kita nggak bisa pakai yang millisecond atau pakai yang second, atau pakai yang microsecond. Jadi harus kita ubah dulu nih mikrosecondnya jadi second. Caranya ini kan 10 pangkat min 6, kita naikin ke atas, naikin ke sini, jadi kali 1 juta gitu ya. Nah, ini hasilnya, berarti kita hitung lagi aja. 1 dikali 1 juta ya berarti 1 juta gitu kan. Nah, terus dibagi 140 sama dengan 7,7142 Hz atau mendekati 7 kHz. Nah, seperti itu. Ini untuk mencari amplitudo, untuk mencari
periode, dan juga untuk mencari frekuensinya. Lalu gimana kalau pertanyaannya adalah frekuensinya harus berbeda-beda? Berarti kalian harus temukan dulu rangkaian tangkinya. Kalau di osilator ini rangkaian tangki atau rangkaian penghasil frekuensinya itu adalah ini kan, induktor L1, L2 dan C3. Nah, berarti nilai-nilai yang ada di sini harus kalian ubah. Misalnya ini L1 ini kalian ubah jadi 10 mH. Nanti pasti frekuensinya berbeda di sini. Seperti itu ya untuk tugasnya. Sekali lagi yang harus kalian cari adalah amplitudo, periode, dan frekuensi, dan berikan analisa terkait rangkaian osilator yang sudah kalian buat. Untuk tugasnya nanti waktu pengumpulannya akan saya perpanjang lagi. Yang sudah mengumpulkan bisa diperbaiki lagi ininya, hasil laporannya. Yang belum mengumpulkan silakan dikerjakan. Terima kasih.